Pada saat ini, Tuhan Yesus Kristus sangat merindukan kita percaya kepadanya. Sangat merindukan kita mengikutinya dan percaya kepada kehidupan yang Dia berikan. Namun di masa depan, setelah suatu waktu, Tuhan tidak mau lagi membiarkan kita atau orang yang tidak percaya kepadanya untuk percaya. Karena pada saat itu, waktu sudah tiba. Mereka tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Kemudian, ketika Tuhan akan menghancurkan bumi, mereka berkata, tolonglah kami, tolonglah kami. Tolong buat kami percaya kepada MU dan mendapat hidup kekal. Tolong buat kami percaya kepada Tuhan dan mendapat apa? Tuhan berkata, aku tidak mengenal kalian. Apakah kita ingin melihat apakah Tuhan pernah berkata seperti itu? Dalam Alkitab dikatakan demikian. Tuhan berkata, aku memberitahumu. Kelak akan banyak orang ingin masuk. Tetapi tidak bisa. Hanya saja kelak banyak orang ingin percaya kepada Tuhan untuk mendapat hidup kekal. Tetapi tidak bisa. Karena bagaimana? Ketika tuan rumah sudah bangun dan menutup pintu, kalian baru mengetuk pintu dari luar. Dan berkata, Tuhan bukakan pintu untuk kami. Tuhan di dalam menjawab. Dia berkata aku tidak mengenal kalian. Aku tidak tahu dari mana kalian berasal. Pada waktu itu mereka akan berkata, kami sudah makan dan minum di hadapan MU. Dan, ya, kamu juga pernah mengajar orang di jalan kami. Namun ia menjawab mereka, aku memberitahumu. Aku tidak tahu dari mana kalian berasal. Pergilah kalian yang tidak menaati hukum Allah. Kemudian ia berkata, ketika kalian melihat Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah sebagai tamu, kalian akan dilempar keluar ke dalam kegelapan. Di sana kalian akan menangis dan menggertakkan gigi karena sedih. Nantinya akan banyak orang dari timur, selatan, barat, dan utara akan menjadi tamu di dalam kerajaan Allah. Yang dulu di belakang akan di depan. Dan yang di depan akan di belakang. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa kelak Tuhan akan menutup pintu. Menutup pintu kerajaan surga. Nantinya pada suatu waktu, Tuhan Yesus Kristus akan menutup pintu bagi yang percaya kepadanya. Mengapa menutupnya? Karena pada saat itu, jumlah orang yang diselamatkan sudah lengkap. Seperti di surga, hanya ada 144.000 orang dan 24 penatua. Di bumi juga pasti ada jumlah yang diselamatkan. Jumlah itu sudah penuh. Maka Tuhan berkata, jumlah sudah penuh. Yang diselamatkan sudah lengkap. Cukup. Jadi, pintu ditutup. Karena sekarang Tuhan terus memanggil. Kita berkata, cepatlah percaya kepada Tuhan dan dapatkan hidup kekal. Cepatlah percaya kepada Tuhan dan dapatkan hidup kekal. Mereka berkata, kami ingin makan dan minum dan melakukan apa saja. Tak peduli. Lalu ketika jumlah sudah penuh, Tuhan menutup pintu. Orang-orang di balik pintu berkata, Tuhan, bukakan pintu. Kami mau percaya kepada MU. Engkaulah Tuhan kami. Kami mau percaya. Namun dia berkata aku tidak mengenal kalian. Seperti air bah zaman Nuh bukan begitu? Pada zaman Nuh juga sama. Saat Nuh membangun bahtera, mereka berkata, bagaimana mungkin ada air bah? Sejak dunia diciptakan, tidak pernah terdengar akan ada air bah seperti yang kamu katakan. Kamu pasti gila. Sebenarnya Nuh terus berkata, ayo ikut membangun bahtera. Mari membangun bahtera. Tetapi mereka berkata, tidak akan ada air bah. Kamu hanya buang waktu saja. Tidak ada air bah. Kita harus minum obat, jual beli. Kita harus bertani dan membangun. Kami terlalu malas untuk membuat bahtera bersama kamu. Mana mungkin ada banjir besar. Sejak kecil sampai besar kami belum pernah melihat banjir besar. Kami ingin hidup sampai akhir. Apa yang kamu katakan pasti palsu. Pada waktu itu orang-orang berbuat jahat banyak sekali. Mereka tidak mendengarkan nasihat Nuh. Mereka terus sibuk melakukan berbagai dosa. Tidak memedulikan peringatan Nuh. Baik, Nuh selesai membangun bahtera. Lalu, hewan-hewan sudah masuk ke dalam bahtera. Keluarga Nuh yang 8 orang masuk ke bahtera. Tuhan menutup pintu bahtera. Saat itu banjir besar mulai datang. Banjir besar turun dengan deras. Dia berkata, Nuh, buka pintu bahtera. Buka pintu bahtera. Kami ingin masuk. Kami ingin masuk. Di dalam dikatakan, aku tidak kenal kamu semua. Apakah ini sama saja artinya? Kelak Tuhan Yesus Kristus juga akan seperti itu. Ia berkata kamu harus bertobat dan percaya kepadaku. Aku telah menentukan waktunya untukmu. Pada waktu yang sudah aku tetapkan untukmu. Kamu harus menerima aku sebagai Tuhanmu. Jangan menerima setan sebagai Tuhanmu. Terimalah Yesus sebagai Tuhanmu. Aku adalah anak Allah. Aku akan membawa kamu. Kamu kembali kepada Allah. Mereka berkata, untuk perkara Yesus kami malas mendengarkan sekarang. Kami harus bertani dan membangun. Jual beli. Berbisnis. Mendapatkan uang, harus bekerja. Sangat sibuk. Malas percaya. Malas mendengar apa yang aku katakan tentang Yesus. Kami tidak percaya. Baik, saat kita masih hidup dan diangkat ke surga. Atau ketika kita sudah mati. Kebangkitan ke surga setelah itu. Kemudian Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Ketika alam semesta akan dihancurkan, mereka melihat matahari terbakar oleh api, menjadi hitam. Mereka berkata, Tuhan Yesus, cepat datang dan angkat kami. Kami ingin percaya padamu, kami mau percaya pada MU. Dia berkata, aku tidak mengenal kamu semua. Saat itu gigi mereka gemeretak. Segala kemuliaan bagi Bapa, Tuhan,